Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada gambar apa saja? Ya, kita masuk pada tema yang keempat atau juga biasa di bukunya ini ditulisnya adalah tema D. Di sini tema D, temanya adalah kewajiban dan hakku, ya, kewajiban dan hakku. Kemudian masuk pada subtema yang pertama, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Jadi kita di rumah itu memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua kita. Ya, pada pembelajaran yang pertama, kalian buka buku paketnya di halaman 3, ya, di halaman 3. Nah, pada pembelajaran pertama ini, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian pada saat selesai belajar hari ini diharapkan kalian bisa menunjukkan ungkapan saran, masukan, atau penyelesaian masalah sederhana. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, nanti diharapkan kalian bisa menuliskan saran, kalimat saran, masukan, atau penyelesaian masalah sederhana. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat adalah mengidentifikasi pola irama. Nah, anak-anak, kalian ini akan tumbuh dengan baik jika mendapatkan haknya. Kita sudah pernah mempelajari ya pada saat tema-tema sebelumnya tentang kewajiban dan hak. Kalian tentu masih ingat ya apa yang disebut dengan hak dan apa yang disebut dengan kewajiban. Di sini, hak antara lain yang kalian dapatkan di rumah adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Kemudian mendapatkan makanan yang bergizi, memperoleh pakaian yang layak, serta bermain bersama teman-teman. Ya kan? Kalian pasti di rumah diperbolehkan bermain kan, kemudian kalian juga mendapatkan makanan yang bergizi, kasih sayang dari orang tua, dan sebagainya. Nah, selain hak, anak-anak juga memiliki kewajiban. Jadi selain diperbolehkan main, diberikan makanan, diberikan pakaian, kemudian kalian disekolahkan, kalian juga memiliki kewajiban. Nah, kewajiban itu apa ya? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian laksanakan. Nah, selain hak, kewajiban anak di rumah itu antaranya apa saja? Kalian harus menyayangi orang tua, kemudian merawat barang yang dimiliki, dan juga belajar dengan tekun. Apakah kamu sudah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban kamu di rumah? Tahukah kamu apa hak kamu di rumah? Ya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan, ya. Kamu mendapatkan perhatian, kemudian disekolahkan oleh orang tua, kamu diberi makanan oleh orang tua, semuanya itu adalah hak yang diterima anak dari orang tuanya, ya. Kemudian apa itu kewajiban? Ya, kewajiban sudah sering kita pelajari ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Orang tuamu memberikan hak sekolah, maka juga kamu harus bersekolah dengan baik ya. Orang tuamu memberi makan sehingga tubuhmu sehat. Nah, kewajiban kamu adalah menjaga tubuh kamu agar tetap sehat. Jadi kamu sudah diberi makanan nih sama orang tua kamu. Orang tua kamu udah masaknya gizi seimbang lagi. Masih ingat gizi seimbang? Ada nasi, kemudian lauk pauk yang terdiri atas protein, kemudian ada susu juga. Nah, itu adalah makanan yang sehat yang diberikan oleh orang tua. Nah, mereka sudah memberikan makanan yang sehat. Berarti tugas kamu melaksanakan kewajiban adalah dengan menjaga tubuh kamu agar tetap sehat. Di antaranya adalah dengan beristirahat yang cukup dan juga menjaga kesehatan kamu dengan berolahraga, ya. Nah, selanjutnya pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Jadi kalau kamu sudah diberikan semuanya oleh orang tua kamu, kamu juga harus melakukan kewajibannya, di antara menyayangi orang tua, kemudian menjaga kesehatan, ya. Itu harus seimbang. Nah, selanjutnya, ya, Ibu sudah mengizinkan Owen untuk bermain bersama teman-temannya di lapangan. Nah, apa hak yang diperoleh Owen? Ya, hak adalah berarti yang diberikan orang tua kepada anak, ya, kepada kamu berarti adalah hak yang kamu peroleh. Apa haknya? Ya, haknya adalah
bermain dengan teman-teman. Kemudian di bawahnya, apa kewajiban yang harus Owen lakukan atas hak tersebut. Jadi setelah diberikan hak untuk bermain, ya, Owen menggunakan waktunya dengan baik dan berhenti bermain dengan teman-temannya tepat waktu. Jadi main itu ada waktunya. Misalkan kalian sudah belajar, baru kamu boleh bermain. Nah, setelah bermain juga harus ingat waktu, tidak boleh berlebihan. Misalkan sampai sore, sampai lupa sholat, sampai lupa makan. Nah, itu tidak boleh ya. Kalian harus berkewajiban mengatur waktu bagaimana supaya bisa semuanya itu dilakukan dengan baik. Waktu main ada waktunya, waktu belajar ada waktunya, waktu menonton televisi ada waktunya. Nah, ini biasanya yang suka nonton HP atau main HP, itu juga ada waktunya. Tidak boleh berlebihan. Apalagi kalau tidak diberikan HP orang tuanya, kadang sampai marah-marah. Tidak boleh seperti itu. Ada waktunya, misalkan diberikan waktu 15 menit atau setengah jam setelah belajar daring. Nah, boleh, tapi ada batasan waktunya, tidak boleh berlebihan. Jangan sampai marah-marah kalau nggak diberi HP, itu namanya kamu tidak bisa menjaga hak kamu ya, tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, selanjutnya kalian lihat di nomor 2 pada Ayo Berlatih halaman 4. Yuk, dibuka dulu halaman 4 bukunya ya. Kak Yisa. Ya, halaman 4 yang nomor 2 ini ada contoh. Nani menonton televisi sehingga larut malam. Ya. Kemudian keesokan harinya Nani terlambat berangkat ke sekolah. Nah, di sini apa ya haknya? Hak yang diperoleh Nani adalah menonton televisi. Jadi Nani diperbolehkan menonton televisi oleh orang tuanya. Itu adalah hak ya, hak yang kamu peroleh dari orang tua. Kemudian di bawahnya lagi ada pertanyaan. Apakah Nani telah melaksanakan kewajibannya? Sudahkah? Ternyata belum. Karena apa? Karena Nani berlebihan dalam menonton televisi sehingga dia melupakan waktu untuk istirahat atau tidur dan bangun kesiangan sampai tidak berangkat ke sekolah ya terlambat, berangkat ke sekolahnya terlambat. Jadi sikap Nani ini tidak boleh ditiru ya, tidak boleh ditiru sama kalian semua. Jadi kalau diberikan waktu untuk menonton televisi, misalkan sampai jam 8 malam atau sampai jam 9 malam, segera selesaikan menonton televisinya lalu kalian segera beristirahat ya, karena ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tidur supaya kalian tidak terlambat ke sekolah esok hari. Nah, lalu bagaimana ya agar tidak melupakan kewajibannya? Nani tadi melupakan kewajibannya ya karena dia terlalu lama menonton televisi sampai tidur larut malam. Bagaimana ya cara agar tidak melakukan kewajibannya? Nah, kamu bisa memberikan saran untuk Nani agar bisa menjaga hak dan melakukan kewajibannya untuk mengatur waktunya dengan baik ya. Kamu berikan kepada dia. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Di sini ada kalimat saran. Kalimat saran, kita mempelajari kalimat saran ya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, ya, pendapat, usulan atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, saran ini berbeda dengan kritik ya. Kalau kritik itu biasanya kalau saran itu kan untuk mencari solusi atau jalan keluar. Jadi kalau misalkan kamu mempunyai permasalahan, nah itu saran ini adalah sebagai jalan keluar untuk mencari solusi. Tetapi kalau kritik itu adalah menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan yang kamu miliki. Jadi cuma kritik aja, tidak ada solusinya, memberitahu kesalahan tapi tidak ada solusinya. Itu namanya kritik, sedangkan saran itu adalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu miliki. Oke, selanjutnya kalian lihat di sini kalimat saran biasanya terdiri atas 2 rangkaian. Yang pertama, kalimat saran itu sendiri. Contohnya biasanya diawali dengan kata sebaiknya.
lebih baik, seharusnya, ada baiknya, dan lain-lain. Nah, setelah kata-kata saran tersebut, biasanya diikuti dengan alasan ya. Alasannya seperti contohnya adalah karena, agar, supaya, dan lain-lain. Ya. Nah, kata-kata yang biasanya dipakai untuk menyampaikan kalimat saran, biasanya tuh kalau kamu mau memberikan saran kepada teman-temanmu harus dengan bahasa yang santun ya, dan yang santun dan sopan. Agar apa? Agar teman kamu tidak tersinggung dalam menerima saran dari kamu. Nah, biasanya diawali dengan kata-kata sebaiknya, seharusnya, kemudian ada baiknya, ini di awal kalimatnya. Kemudian ada kata menurutku, lebih baik, saran saya, dan usul saya. Itu adalah awalan dari kalimat saran. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang baik agar teman kamu tidak tersinggung. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pada halaman ini ada di buku enggak ya? Nah, ini pada halaman 4, masih pada halaman 4, ada tulisan contoh pada ayo menulis. Di sini ada contoh hak. Di sini hak yang diperoleh anak adalah anak telah mendapatkan hak dari orang tuanya berupa makanan yang bergizi seimbang, sehingga tubuhnya menjadi sehat. Ini adalah hak yang diperoleh dari orang tua, yaitu apa? Mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian contoh sarannya, ini contoh sarannya ya. Contoh sarannya sebaiknya ya, diawali dengan kata sebaiknya. Sebaiknya kamu selalu berolahraga secara teratur agar ini berarti alasan ya, agar tubuhmu tetap sehat. Tadi kan kalimat saran itu ada dua macam ya. Jadi pertama kalimat saran itu sendiri, terus yang kedua adalah alasannya. Nah, ini sebaiknya ini adalah kata awalan, kemudian agar ini merupakan saran dari kalimat merupakan alasan dari kalimat saran yang tadi di atas ini. Kemudian saran yang kedua ini contoh ya. Contohnya adalah saran yang kedua, sebaiknya, nih kamu lihat ada yang di garis bawah ini adalah contoh kalimat sarannya diawali dengan kata sebaiknya. Sebaiknya kamu beristirahat dengan cukup agar. Agar berarti apa? Agar adalah alasan. Agar tubuhmu tetap bugar. Nah, ini adalah contoh saran ya. Contoh saran dari kewajiban. Jadi tadi haknya adalah mendapatkan makanan yang bergizi. Jadi saran kewajibannya adalah ini contohnya, sebaiknya kamu selalu berolahraga yang teratur agar tubuhmu tetap sehat. Kemudian sebaiknya kamu beristirahat dengan cukup agar tubuhmu bugar. Oke, selanjutnya kamu lakukan hal yang sama seperti contoh. Ya, perhatikan ya, di sini kamu tulis di buku tulis kamu ya. Bu Fida di sini sudah memberikan contoh hak. Yuk sekarang ditulis. Di sini haknya di buku tulis ya. Mendapatkan pendidikan atau bersekolah. Kamu pilih aja salah satu dari 4 ini. Tidak perlu ditulis semua. Di sini haknya mendapatkan pendidikan atau bersekolah, mendapatkan pakaian yang baik dan layak. Kemudian yang ketiga mendapatkan hak bermain, yang keempat mendapatkan hak menonton televisi. Nah, di sini perintahnya adalah kamu diminta untuk menuliskan saran untuk hak yang sudah kamu dapatkan. Selanjutnya, kita menuju pada halaman 5. Ayah dan ibu sangat sayang serta perhatian kepada Sekar. Ayah dan ibu juga selalu mencukupi kebutuhan Sekar. Ibu selalu menyiapkan makanan yang lezat dan sehat untuk Sekar. Jika ada kesulitan belajar, ibu dengan senang hati akan menjelaskannya. Ayah juga selalu menjaga Sekar. Kalau Sekar berbuat salah, ayah akan menasehati. Sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tuanya, Sekar menuliskan puisi sebagai berikut.
Wow. Nah, ini puisi dari Sekar untuk ayah dan ibu. Setiap hari ibu menyiapkan keperluanku. Ibu menyiapkan makanan dan juga pakaian. Ibu tidak pernah lelah merawatku. Aku tumbuh menjadi anak yang sehat. Ayah tidak pernah letih bekerja. Ayah bekerja untuk mencukupi kebutuhanku. Aku jadi bisa bersekolah. Aku berjanji akan melaksanakan kewajibanku. Aku akan rajin belajar agar menjadi anak yang pintar. Aku akan selalu menuruti nasihat ayah. Aku selalu berdoa kepada Tuhan agar ayah dan ibu selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Nah, berdasarkan cerita tadi, ya, cerita dan puisi yang tadi kalian sudah lihat, kamu tuliskan hak-hak yang Sekar dapatkan dan kewajiban yang telah Sekar lakukan. Nah, ini ada di halaman 6 ya. Dibuka bukunya halaman 6. Jadi kalian diminta untuk menuliskan hak yang Sekar telah dapatkan dan kewajiban yang Sekar sudah lakukan. Ini nanti kalian kerjakan lalu difoto ya, dikirim ke Bu Fida ya. Oke, selanjutnya ya. Kita akan belajar berhitung ya. Kita akan belajar berhitung, menghitung menghitung salah satu suku yang belum diketahui. Dapat dicari dengan cara mengurangi hasil jumlah suku yang telah diketahui. Nah, ini ada pada halaman 7. Yuk, dibuka halaman 7 ya. Ngobrolnya nanti ya, sayang ya. Ya, kalian lihat atasnya dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari suku yang belum diketahui, misalkan ada penjumlahan, tapi yang kosong di tengahnya, bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya. Kalian lihat di sini, jika A ditambah B sama dengan C, ya. A ditambah B sama dengan C. Maka, kalau misalkan kamu mau mencari A, misalkan yang kosong A, tapi kan ini Bu, belum diketahui A-nya. Baik, berarti cara mencari A juga bisa dicari dengan cara C dikurangi B, ya. Atau juga kalau kalian mau mencari B, caranya adalah C dikurangi A, ya. Nah, ini contohnya. Bentar ya. Nah, di buku ini ada contoh pada kotak yang berwarna biru. Nah, jumlah manik-manik itu disebut dengan C ya. Jumlahnya berarti C, nih C ya. Kemudian manik-manik berwarna biru yaitu A. Berarti apa yang belum diketahui? Yang belum diketahui adalah manik-manik berwarna merah atau B. Nah, bagaimana cara mencari B ini? Di sini ada loh caranya. B sama dengan C dikurangi A, ya. Nah, B sama dengan C dikurangi A. B-nya berapa? 665. Dikurangi 300. Hasilnya berapa ya? Yuk kita lihat nih, dihitung nih sama Bu Fida nih. 665 dikurangi 300, jadi hasilnya adalah 365. Jadi jumlah manik-manik yang berwarna merah itu adalah 365. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya ya. Yang ada di kotak-kotak pada halaman Ayo Berlatih ya. Di sini ada perintahnya adalah tuliskan 5 kemungkinan ya, 5 kemungkinan lain di bawah ini. Kamu lihat ya. Nih, yang A adalah yang di sebelah kiri, kemudian yang B ada di sebelah kanan, kemudian C adalah hasilnya ya. Jadi di sini kan masih kosong nih ya. Di buku ini masih kosong. Jadi Bu Fida akan memberitahu kepada kalian bahwa caranya adalah, Bu, ini kan kosong semua, yang diketahui cuma hasilnya. Ya, caranya adalah kamu mencari bilangan berapapun ya, kemudian ditambahkan sebentar. Ditambahkan. Jadi gini nih. 365 ya. 365 ini dikurangi 300 ya. Ini kalau C dikurangi A maka hasilnya B.
665 dikurangi 300. Jadi hasilnya 365. Nah, sekarang yang kedua, angkanya kita cari lagi. Ya udah 200 kan 300 udah nih ya. Sekarang yang kedua kemungkinan angkanya adalah 200. Jadi kamu tulis di sini nih, contohnya nih Bu Fida udah tulis di sebelah kiri. 665 dikurangi 200. Kamu garis ya. Kemudian kalian kurangkan. 5 dikurangi 0, 5. 6 dikurangi 0, tetap 6 ya. Kemudian 6 dikurangi 2, berapa 6 dikurangi 2? 4. Jadi hasilnya adalah 465. Nah, di sini 465. Kemudian di sini yang nomor 3-nya kamu cari lagi. 100 ya. 665 dikurangi 100 berapa? Ya, hasilnya 565. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat, ada angka 400, berarti 665 dikurangi 400. Hasilnya adalah 265. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, yang keenam adalah 665 dikurang 500 ya. 665 dikurangi 500 berarti sisanya 165. Nah, selanjutnya yang terakhir, kemungkinan yang ketujuh, 665 dikurangi 600. Berapa sisanya? 65. Nah, Bu Fida minta kalian kerjakan yang ini saja, yang sebelah kanan. Ya, di buku paket